Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lucky Herianti Jufri, dalam video pembelajaran mata kuliah English for Math. Oke, pada video kali ini kita masih membahas tentang materi yang pertama, yaitu number concept and basic operation. Dengan subtopik pada video kali ini itu adalah fraction and decimal fraction. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih. Oke, let's begin with fractions. Do you know what is a fraction? Fraction is made up numerator and denominator. Jadi sebuah pecahan itu dibentuk oleh pembilang dan penyebut. In English, pembilang itu disebut dengan numerator and penyebut disebut dengan denominator. Okay. P or numerator is the number of parts you have, and the denominator at the bottom number, it is the number of parts the whole is divided into. So if we look at the example, 3/4, or you can say 3/4. Jadi pada contoh ini ada 3/4. You can say 3/4 or 3/4. Jadi untuk fraction itu bisa pilih mau menulis atau mengucapkannya dengan 3/4 atau 3/4, but you have to say the usual common ones, that is 3/4. Jadi dibiasakan untuk 3/4, 1/2, 1/3, nanti ada pengecualiannya, itu dibiasakan untuk 1/4 itu a quarter, atau untuk 3/4, 2/4 berarti 2/4 or 3/4. Okay, 3/4 means we have 3 parts and each part is a quarter of a whole. Jadi untuk 3/4 itu menjelaskan berarti kita punya 3 bagian dari 4 bagian yang tersedia. Itu maknanya. Okay, and then there are 3 types of the fractions. What are there? There are proper fractions, proper fraction, improper fractions, and mixed fractions. Ada 3 tipe pecahan, yaitu ada tipe proper fraction, ada tipe improper fraction, and mixed numbers atau mixed fractions. Okay. What is a proper fraction? Proper fraction is the fraction if the numerator is less than the denominator. Apa itu proper fraction? Proper fraction itu adalah suatu pecahan di mana pembilangnya itu lebih kecil dibandingkan penyebutnya. The number at the top of the fraction is less than the number of the bottom at the fraction. Jadi numeratornya lebih kecil dari denominatornya, atau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, improper fraction tipe yang kedua. Okay, the second types of the fractions is improper fraction. What is the improper fraction? Improper fraction is the fraction if the numerator is greater than the denominator. Okay, improper fraction itu adalah pecahan
di mana pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya. Nah, apabila terdapat fraction atau pecahan yang seperti itu, maka di dalam bahasa Inggris matematika itu disebut dengan improper fraction. And the last, the third types of the fraction, bentuk ketiga dari fraction itu adalah mixed numbers atau boleh disebutnya dengan mixed fractions. Mixed fractions, it contains number part and fractional part. Jadi untuk pecahan campuran itu adalah campuran dari bilangan asli dan bilangan pecahan. For example, 3 and a quarter. Contohnya ini 3 1/4. So, you have three type of fractions. The first is proper fractions, and the second improper fractions, and the last mixed fractions atau mixed numbers. Wait. The fraction a over b is simplified or in a lowest terms if a and b have no common factor other than 1. What does the statement means? Atau what does the sentence means? Apa artinya dari the fractions a over b is simplified or in a lowest terms if a and b have no common factor other than 1. Sebuah pecahan, atau pecahan dikatakan sudah di dalam bentuk paling sederhana atau in lowest terms sudah dalam bentuk paling kecil apabila if A and B have no common factor other than 1. Tidak ada lagi faktor persekutuannya selain dari 1. Jadi tidak bisa dibagi lagi. Hanya dia memiliki faktor persekutuannya hanya 1 saja. For example, 2 and 3. We have 2 over 3 atau 2/3. Nah, 2/3 itu sudah bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Karena 2 dan 3 tidak ada faktor persekutuan lagi selain 1. Karena 2 sama dengan 1 dikali 2 atau 2 dikali 1. 3 berarti 1 dikali 3 atau 3 dikali 1. Jadi faktor persekutuan yang sama hanya 1. So, that is a simplified or the fraction in a lowest terms. Next. Subtopik selanjutnya itu adalah tentang desimal. Apa itu pecahan desimal? Saya yakin Anda semua sudah pernah belajar desimal dalam bahasa Indonesia. And now we can learn about decimal fraction in English. What is a decimal fraction? Decimal fraction is a fraction where the denominator or the bottom number is a number such as 10, 100, 1,000, etc. In other words, a power of 10. What does it mean? Pecahan desimal itu adalah bilangan pecahan di mana denominator. Apa tadi denominator? Good. Denominator is penyebut, di mana penyebutnya itu adalah bilangan-bilangan seperti 10, 100, 1000. Atau dalam kata lain bisa kita simpulkan di mana penyebutnya itu adalah pecahan dari atau kelipatan dari 10. For example, 23 over 10. And a decimal fraction is 2.3. Another example, 1,325 over 1,000. And the decimal fraction is 13.2025. To write a decimal fraction, we use a decimal point. Jadi tanda koma dalam bilangan desimal itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan point. Jadi kalau 1,5 berarti 1.5, 0,6 berarti 0.6 atau 0.6. Agar lebih memahami lagi dan lebih mengerti lagi tentang bagaimana
menulis dalam bahasa Inggris tentang pecahan dan tentang bilangan desimal, let's try to say fractions and decimal together. For example, number 1, 1 half or a half. It means setengah. Jadi setengah itu di dalam bahasa Inggris matematika itu kita sebut dengan a half atau 1 half. Sedangkan 1/3 ini bisa kita sebut a third atau 1/3. Okay, choose one of them. Okay, you can choose one. Untuk 1/4 itu adalah a quarter atau 1 quarter. Sedangkan bentuk dari 5/6 itu bisa dalam dua bentuk ya. Seperti tadi, bisa menggunakan aturan ordinal cardinal numbers seperti 5, 6. Untuk numerator itu digunakan ordinal numbers. Sedangkan untuk denominator itu digunakan cardinal numbers. Jadi 5/6 itu bisa ditulis atau bisa disebut dengan 5/6 atau bisa disebut dengan 5/6. Oke, kita menggunakan cardinal numbers untuk numerator and ordinal numbers untuk denominator. Okay. Next, 22 plus X all over 7. Oke, karena 22 ditambah X itu sudah di dalam kurung, maka untuk menyebutkan semuanya bahwa itu adalah numerator, so you can put all over 7. Untuk semua yang di atas itu adalah pembilangnya atau numerator. Oke, untuk mixed numbers atau mixed fractions itu 13 3/4 berarti 13 and 3 quarters. And then decimal point. Okay, look at the 3 examples. Okay, I have three case for decimal fractions. For example, 0.3, 3.056, and 273.856. From 3 sentences, what do you get? What the conclusion you get? Dari ketiga contoh ini, 0,3, 3,056, 273,856, apa kesimpulan yang bisa Ananda peroleh dalam penulisan atau pengucapan desimal, bilangan desimal? Oke, good. Kesimpulannya adalah apabila angka setelah tanda koma itu disebutkan satu persatu, tidak dalam bentuk bilangan ribuan, ratusan, atau seterusnya. Jadi disebutkan satu persatu, one by one. Tapi untuk bilangan di depan tanda koma atau sebelum tanda koma, for the number before the symbol of point, itu disebutkan mana yang ratusan, mana ribuan, puluhan ribu, satuan, dan sebagainya. For example, look at this. 3.056. Jadi 3 tetap disebut 3. Di belakang tanda koma itu disebutkan satu persatu. Nah, untuk contoh yang ini 273 itu tetap disebutkan mana yang ratusan, mana yang puluhan, mana yang satuan. Jadi 273 tetap 273. 273 point, koma. Untuk 856 itu kita sebutkan satu persatu, one by one. Oke, 8, 5, 6. Oke, if you say like 856, it is wrong, exactly wrong. Oke. Nah, untuk latihan silahkan Ananda cobakan untuk membaca beberapa fraction and decimal fraction di video ini. Untuk
2/5, 3/4 sampai 100,0022. Oke. Keep strong and hard work. I guess you can. And see you for the next video. Dan sampai jumpa. Bye bye.